kita membahas ada beban titik dan beban terbagi merata. Nah, kalau ini ada kondisi soal yang mana bebannya itu terbagi merata semua. Mari kita lihat bersama-sama. Untuk bentangnya sendiri di sini ada 10 meter dan 8 meter. Jadi totalnya 18 meter. Kemudian untuk bebannya itu ada 0,6 ton per meter. Nah, bagaimana solusinya? Di sini kita bisa melihat untuk solusi yang pertama, kita menentukan letak joinnya dulu. Masih ingat ya, pertemuan minggu lalu saya sudah membahas bagaimana untuk menentukan letak join. Letak join itu kalian bisa lihat sendiri. Di sini kan ada 3, ada jepit, kemudian ada sendi, kemudian ada jepit lagi. Nah, ini berarti dibagi jadi 2 elemen. Kemudian yang kedua, di sini ada diagram PX dan FE. Diagram PX dan FE ini itu ada 3 notasi, yaitu yang pertama ada jepit, yang pertama, terus kemudian yang kedua ini sendi, kemudian yang ketiga ini adalah jepit lagi. Nah, di sini diagram PX-nya untuk arah momennya ya, arah momen PX-nya ini dia ada di titik 2. Kenapa di titik 2? Karena di sini kan kondisinya jepit, berarti dia rawan untuk terjadi, maaf bukan jepit, dia kondisinya sendi. Jadi dia rawan untuk terjadi gerakan kiri kanan. Kalau jepit itu kan dia sudah fix gitu, makanya di sini PX-nya dia diletakkan di titik nomor 2. Kemudian yang FE itu juga sama, karena tadi kita lihat untuk yang di PX-nya itu ada titik 2. Nah, yang FE-nya kita lihat arah momennya, dia bergerak arah ganja. Ini F1 dan F2, F2 dan F3. Kemudian yang 2 ini juga sama, ini F3, F3 dan F4. Kita bagi jadi ada gaya, kemudian ada eksentrisitasnya. Setiap gaya dia memiliki eksentrisitasnya masing-masing. Kemudian setelah itu kita lihat kondisi jepitan sementaranya. Kondisi jepitan sementara itu kita yang mulanya kita lihat ya, yang mulanya tadi di nomor 2 adalah sendi, sekarang diberikan jepit. Nah, itu kita berikan jepitan sementara. Fungsinya untuk apa? Untuk menahan supaya dia kondisinya itu hampir sama dengan yang jepitan tetapnya, supaya dia bisa fix sama dengan yang titik nomor 1 dan titik nomor 3. Kemudian untuk momen primer yang timbul ya, momen primer yang timbul itu pada elemen pertama kita bagi dulu. Kan tadi ada 2 elemen. Maka kita bagi dulu yang pertama, yaitu elemen 1 itu L-nya sama dengan 10 meter. Kemudian ini F01 kita bagi ya, ini ada F02. F01 arah panah ke atas dan F02 arah panah ke bawah. Nah, karena ini dia beban terbagi merata, maka kita bisa gunakan rumus 1/12 dikalihi kali L kuadrat. Nah, tinggal masukkan berapa nilainya. Hi dan L-nya kan sudah diketahui, jadi dengan mudah kita bisa dapatkan. Yang F02 itu juga sama, 1/12 Ki kali L. Bedanya F01 itu tadi dia memiliki angka negatif, kemudian yang F02 itu dia positif gitu. Nah, yang elemen 2 itu karena bebannya juga masih sama, hanya beda bentang, maka soal yang ini bisa digunakan lagi rumusnya seperti yang elemen pertama. Baik, kemudian kita lanjut ke matriks momen primer F0-nya. Nah, ini maka setelah dilihat, ini kita jadikan F0 matriks momen primernya F01, F02, F03, F04. Ini jadi min 5, 5, min 3,2 dan 3,2 ton meter. Itu didapatkan dari ini. Nilai yang ini ya. Semuanya tadi yang sudah kita bahas. Kemudian
matriks gaya luar atau matriks eksternalnya merupakan matriks P. Matriks P itu adalah 1 kali 1. Berarti minus sigma F0. Kita lihat min F02 ditambah F03. Nih ya, min F02 ditambah dengan F03 berarti min 5, kemudian min 3,2, hasilnya min 1,8 ton meter. Itu adalah matriks P-nya. Ini kalian bisa lihat caranya. Nah, itu P1 itu dapat dari mana sih? Min F02. Nah, ini. F02 itu kan dia arahnya ke bawah ya. Gitu. Dia tidak searah jarum jam, maka dia negatif. Kemudian yang F03 itu kan dia searah jarum jam, maka positif. Kemudian kita mencari matriks statis A. Matriks statis A ini kita bisa lihat dari kesetimbangan di join 2. Ya, di join 2 ini. Karena ini kan dibagi. Kalau yang pertemuan minggu lalu saya sudah berikan penjelasan ke kalian mengenai pembagian elemen-elemennya. Nah, itu ketika yang pertama momennya itu dia searah jarum jam kemudian dibalik. Nah, ini juga sama, matriks statis A itu seperti itu. Maka di kesetimbangan titik 2 di join 2 itu sigma M2 sama dengan P1. Ini P1 ya, min F2. Diperhatikan anak panahnya. Ini kan ke bawah. Ya tidak searah jarum jam, kemudian min F3. F3-nya juga tidak searah jarum jam. Maka kita bisa keluarkan nilai P1 sama dengan F2 ditambah F3. Nah, itulah matriks statis A. 1 kali 4 nilainya. Berapa ketika P-nya 1? F2 dan F3 kan nilainya 1 ya. Ini F2 tambah F3, berarti kan di sini 1, 1. Begitu. Nah, karena di sini dia cuma ada P1, sendinya hanya ada 1. Jadi ya isinya 1 kali 1 tadi untuk metrik, bukan 1 kali 1 tapi 1 kali 4, maaf ya, itu untuk metrik statis A-nya. Kemudian untuk metrik deformasi itu bisa dicari dengan matriks A transpose. Jadi matriks yang ini itu ditranspose, jadilah matriks B. Kemudian lanjut ke matriks keakuan elemen, yaitu matriks statis, matriks keakuan elemen atau matriks S. Itu sama seperti yang minggu lalu saya jelaskan ya, di videonya juga ada, kemarin bisa dilihat apabila lupa. Untuk mencari matriks S ini 4 EI per L1, kita masukkan 4 EI dibagi L1 tadi kan 10, berarti 0,4 dibagi 10 jadi 0,4 EI. Kemudian 2 EI per L1, 2 dibagi 10 jadi 0,2 EI. Begitu. Nah, untuk yang elemen 2 itu untuk mengisi 3 dan 4. Kalau yang elemen 1 tuh untuk mengisi ini 1 dan 2. Ya, saya beri tanda. Ini 1 dan 2 itu elemen 1, kemudian 3 dan 4 itu adalah di elemen 2. Nah, kalian bisa masukkan di sini. Kemudian setelah itu kita cari metrik SA transpose. SA transpose itu adalah perkalian ya. Jadi metrik S yang ini dikalikan dengan metrik A transpose yang sudah kalian cari. Begitu. Untuk transpose kalian bisa menggunakan Excel supaya mudah, atau kalkulator juga bisa. Kalau kalian kalkulatornya sudah bisa digunakan untuk menghitung matriks. Kemudian saya lanjutkan, setelah itu ada matriks keakuan global. Matriks keakuan global atau K itu adalah matriks A dikali S dikali A transpose. Ya, jadi K sama dengan matriks A dikali SA transpose, hasilnya 0,9 EI. Kemudian setelah itu di-inverse matriks K-nya jika sudah dapat. Kemudian kalian lanjutkan ke matriks perpindahan X ini. Matriks perpindahan X adalah K inverse yang sudah kalian dapat dikali matriks P. Kemudian di langkah terakhir yaitu kalian menghitung matriks momen akhir, yaitu
F0 ditambah SA transpose dikali dengan matriks X. Nah, inilah hasil akhirnya. Supaya tidak bingung, saya rasa kalian juga cukup untuk menghitung sendiri ya, cukup mudah untuk kalian ikuti, kemudian kalian coret-coret sendiri di rumah. Maka kalian akan bisa berlatih untuk menghitung, begitu. Ya, ini kalau cara untuk menghitung bidang momennya itu sama seperti kemarin ya caranya. Ya, konsepnya sama. Kalian bisa ikuti sendiri. Ini di dalam slide ini angkanya juga jelas dan runtut, rumusnya juga sudah runtut. Jadi kalian bisa ikuti caranya untuk menghitung. Ya, konsepnya tetap sama. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila saya tadi ada kesalahan kata yang mungkin tidak sengaja ketika menjelaskan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.